Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi pengalaman dan pemahaman kami dalam aksi nyata kami, topik Merdeka Belajar, yakni menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar oleh kami, guru SMPN 1 Tanah Merah Siti Musyrifah. Baik Bapak Ibu sekalian, ada 5 modul Merdeka Belajar. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat, mendidik dan melatih budi pekerti. Dan modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan kebahagiaan dan keselamatan. Baik Bapak Ibu guru hebat, modul yang pertama yakni mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Nah, sebagai pendidik tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka yaitu hidupnya pada kekuatan sendiri lahir dan batin, tidak tergantung pada orang. Apa peran saya sebagai guru? Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodratnya itu. Dengan demikian, maka peran kita sebagai guru adalah menuntunnya, memberikan motivasi sebagai fasilitator, penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya. Lalu, ingin menjadi guru seperti apa saya? Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, ing ngarso suntulodo ing matyo mangunkerso tuturi handayani. Maka, guru yang maju memiliki peta konsep tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan, maka kita tahu apa yang bisa dioptimalkan dari peran kita sebagai guru bagi murid-murid kita. Inilah hakikat guru yang mampu memerdekakan murid. Baik, selanjutnya adalah modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Mengajar adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Maka kita sebagai guru bukan hanya sekedar mengajar, tetapi guru juga mendidiknya karena dengan mendidik dapat menuntun murid sesuai dengan. Selanjutnya, modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Di sini ada dua pemahaman, kodrat murid dan asas trikon. Kodrat murid ada kodrat keadaan, alam, dan zat. Nah, bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid itu dihubungkan dengan segala kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Tugas guru memastikan seluruh dimensi kehidupan murid bisa dikenal, bisa digali, dan bisa dikembangkan. Kodrat alam. Kodrat alam adalah dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Murid dengan kodrat alam perkotaan sejatinya dilihat sebagai bagian dari masyarakat perkotaan. Maka, pembelajaran yang diterima murid sebaiknya mampu membantu mendekatkannya dengan konteks atau kodrat alamiah, bukan sebaliknya, malah menjauhkannya. Kodrat zaman. Pendidikan bergerak sangat dinamis mengikuti perkembangan zaman. Maka sebagai guru, mendidiknya harus sesuai dengan tuntutan zaman. Didiklah anak-anak sesuai dengan tuntutan alam dan zaman. Hal ini kami teringat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an. Beliau mengatakan, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Maka kita sebagai guru harus mendidik anak-anak kita sesuai dengan zaman yang ada pada saat ini. Kalau zaman dahulu,
Anak-anak kita berikan ceramah, mencatat, menulis, maka tentunya berbeda dengan zaman sekarang yang penuh dengan tuntutan teknologi. Maka didiklah anak-anak sesuai dengan zaman pada saat ini. Selanjutnya adalah asas trikon. Asas trikon di sini ada 3, kontinuitas, pengembangan yang dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik, konvergen, pengembangan yang mengambil dari berbagai sumber, konsentris, pengembangan yang dilakukan berdasarkan kepribadian kita sendiri. Nah, pendidik menuntun murid mencapai kekuatan-kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman menggunakan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu, pendidik menuntun murid dengan perencanaan dan pengembangan secara berkesinambungan menyatu dengan alam masyarakat Indonesia untuk mewariskan peradaban konvergen. Pendidik menuntut murid dengan pemikiran terbuka terhadap segala sumber belajar, mengambil praktek-praktek baik dari kebudayaan lain, dan menjadikan kebudayaan kita bagian dari alam universal. Konsentris, pendidik menuntut murid dengan berdasarkan kepribadian, karakter, dan budaya kita sendiri sebagai pusatnya. Selanjutnya adalah modul keempat, mendidik dan melatih budi pekerti. Pendidik harus mampu memahami kemampuan kodrat anak atau murid sebagai individu yang sadar, mampu memikirkan, memahami, merasakan, berempati, berkehendak, dan bertindak semestinya dapat kita tanamkan dalam benak kita sebagai pendidik, agar murid mampu berefleksi memberikan makna dari pengalamannya untuk mengenal dirinya. Maka, murid dapat menjadi manusia atau individu yang merdeka, berakal budi yang menentukan peradaban dan jati dirinya. Proses pendidikan kecerdasan budi pekerti murid akan tumbuh dan berkembang sehingga mampu mengendalikan tabiat asli dan watak biologis akan semakin tersamar dan menebalkan watak-watak baik murid yang akan mewujudkan kepribadian dan berbudi pekerti. Selanjutnya adalah pendidikan yang mengantarkan kebahagiaan dan keselamatan. Pendidikan seharusnya dapat mengantarkan peserta didik untuk keselamatan dan kebahagiaan hidupnya. Pendidik tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupan. Sistem Among yang diciptakan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu Ing Ngarso Suntulodo, Ing Matio Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Ing Ngarso Suntulodo berarti sebagai pendidik harus bisa menjadi teladan yang baik terkait sikap dan budi pekertinya sehari-hari terhadap peserta didik. Baik sekalian, nah di sini kami punya umpan balik sebagai gambaran pemahaman yang sudah kami sampaikan. Umpan balik nanti bisa diisi di Google Form yang sudah kami sebarkan. Dulu saya berpikir bahwa titik-titik ternyata titik-titik langkah kecil yang saya lakukan setelah ini apa. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.